Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi yang berjudul Al-Alim atau ilmu yang mencakup semua ilmu pengetahuan. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK 5 dengan dosen pengampu Ustadz Samson Fajar, dan kelompok 7 beranggotakan Yulia Cahya Praswati dan Ninda Ahmad Febrilia. Kita langsung masuk ke materi. Pengertian dari Al-Alim. Al-Alim sendiri terambil dari kata ilm yang menurut pakar-pakar bahasa berarti menjangkau sesuatu dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Lain hal dengan bahasa Arab. Bahasa Arab menggunakan semua kata yang tersusun dari huruf ain, lam, mim dalam berbagai bentuknya untuk menggambarkan sesuatu yang sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai alim karena pengetahuannya yang amat jelas terungkap baginya hal-hal yang sekecil apapun. Dan Al-Alim sendiri merupakan sifat Asmaul Husna yang ke-20. Dan makna dari Al-Alim yaitu zat yang ilmunya, pengetahuannya meliputi segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari Al-Alim, yaitu ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup tentunya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Luar biasa bukan? Agar lebih yakin, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Dan sifat Al-Alim ini tidak menutup kemungkinan bahwa seorang hamba itu mendapatkan bagian dari sifat ilmu ini. Tetapi berbeda dengan ilmu Allah dalam 3 perkara, yaitu yang pertama dari banyaknya pengetahuan. Maksudnya di sini, walaupun pengetahuan manusia mungkin bisa membuat perangkat sains yang luar biasa, tapi mampukah menyamai makhluk kecil semacam semut, menirukan segala lekuk dan ruas-ruasnya? Dan secanggih apapun peralatan, pengetahuan yang digunakan atau ilmu, kita tetap tak akan mampu menirukan ilmunya. Mengamalkan zikir suci dalam kehidupan sehari-hari kita semakin menambah hati ingin selalu merasakan kenikmatan sesungguhnya dari Allah. Kesucian Allah terpancar dari lisan-lisan yang basah dengan asma ini. Kita hanya ingin merasakan bagaimana kesempurnaannya, mencoba mencari keridhoannya dalam setiap ilmu yang kita amalkan. Saat kita menikmati ciptaannya, disitulah terasa kesempurnaan penciptaannya. Tak akan mampu kita raih dengan pengetahuan kita yang amat terbatas. Dan yang kedua, bahwa kasyaf, melihat dengan mata batin dari seorang hamba. Bagaimanapun jelasnya, ia tidak bisa mencapai tujuan yang tidak ada ujungnya lagi.
Penyaksiannya terhadap sesuatu itu ibarat ia melihatnya dari balik tirai yang tipis. Tidak dapat diingkari adanya perbedaan dalam derajat kasyaf itu. Sebab pandangan mata batin ibarat mata lahir dalam memastikan segala sesuatu yang dipandangnya, seperti perbedaan antara melihat di kala remang-remang dan melihat di waktu terang benderang. Dan yang ketiga, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperoleh dari sesuatu, namun sesuatu itulah yang mendapatkannya darinya. Sedangkan ilmu seorang hamba itu mengikuti sesuatu dan dihasilkan darinya. Jika kita kurang dapat memahami kata-kata ini, kita ambil contoh. Ilmu seorang yang baru belajar catur dan orang yang membuatnya. Misalnya, si pembuat catur menjadi sebab adanya catur, dan adanya catur itu menjadi sebab ilmunya si pelajar catur. Namun, ilmu si pembuat catur itu lebih dahulu dengan mengadakan catur itu, sedangkan ilmu yang belajar catur itu terakhir. Demikian pula halnya dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendahului segala sesuatu dan menjadi sebab baginya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Dan sifat Al-Alim ini tidak menutup kemungkinan bahwa seorang hamba itu mendapatkan bagian dari sifat ilmu ini. Tetapi berbeda dengan ilmu Allah dalam 3 perkara, yaitu yang pertama, dari banyaknya pengetahuan. Maksudnya di sini, walaupun pengetahuan manusia mungkin bisa membuat perangkat sains yang luar biasa, tapi mampukah menyamai makhluk kecil semacam semut, menirukan segala lekuk dan ruas-ruasnya? Dan secanggih apapun peralatan, pengetahuan yang digunakan atau ilmu, kita tetap tak akan mampu menirukan ilmunya. Mengamalkan zikir suci dalam kehidupan sehari-hari kita semakin menambah hati ingin selalu merasakan kenikmatan sesungguhnya dari Allah. Kesucian Allah terpancar dari lisan-lisan yang basah dengan asma ini. Kita hanya ingin merasakan bagaimana kesempurnaannya, mencoba mencari keridhoannya dalam setiap ilmu yang kita amalkan. Saat kita menikmati ciptaannya, disitulah terasa kesempurnaan penciptaannya. Tak akan mampu kita raih dengan pengetahuan kita yang amat terbatas. Dan yang kedua, bahwa kasyaf, melihat dengan mata batin dari seorang hamba. Bagaimanapun jelasnya, ia tidak bisa mencapai tujuan yang tidak ada ujungnya lagi. Penyaksiannya terhadap sesuatu itu ibarat ia melihatnya dari balik tirai yang tipis. Tidak dapat diingkari adanya perbedaan dalam derajat kasyaf itu. Sebab pandangan mata batin ibarat mata lahir dalam memastikan segala sesuatu yang dipandangnya, seperti perbedaan antara melihat di kala remang-remang dan melihat di waktu terang benderang. Dan yang ketiga, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperoleh dari sesuatu, namun sesuatu itulah yang mendapatkannya darinya. Sedangkan ilmu seorang hamba itu mengikuti sesuatu dan dihasilkan darinya. Jika kita kurang dapat memahami kata-kata ini, kita ambil contoh. Ilmu seorang yang baru belajar catur dan orang yang membuatnya. Misalnya, si pembuat catur menjadi sebab adanya catur, dan adanya catur itu menjadi sebab ilmunya si pelajar catur. Namun, ilmu si pembuat catur itu lebih dahulu dengan mengadakan catur itu, sedangkan ilmu yang belajar catur itu terakhir. Demikian pula halnya dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendahului segala sesuatu dan menjadi sebab baginya. Hamba yang memiliki sifat Al-Alim adalah orang yang dianugerahi pengetahuan tanpa belajar apapun dari siapapun.
tanpa belajar atau berpikir melalui kesucian dan cahaya yang darinya kita diciptakan. Pengetahuan mengenal Allah yang Maha Mengetahui yang diterima oleh seorang hamba dikenal dengan nama irfan. Namun manusia yang menerima pengetahuan tersebut hanya mengetahui perbuatan dari sifat-sifat Allah, dan hamba Al-Alim mengetahui hakikat dan kebenaran tinggi. Sebagian surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat Al-Alim antara lain: yang pertama, Quran Surat Al-An'am ayat 80. Kedua, Quran Surat Ghafir ayat 19. Ketiga, Quran Surat Toha ayat 19. Keempat, Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Kelima, Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Keenam, Quran Surat Az-Zariyat ayat 28. Ketujuh, Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Kedelapan, Quran Surat Al-Hajj ayat 54. Kesembilan, Quran Surat Al-Isra. Manusia tentu saja dapat meraih ilmu berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan istilah alim pun dibenarkan Al-Quran untuk disandang manusia. Tetapi betapapun dalam dan luasnya ilmu manusia terhadap sekian perbedaan antara ilmunya dan ilmu Allah. Quran Surat Az-Zariyat 51-28. 1. Dalam hal objek pengetahuan. 2. Kejelasan pengetahuan manusia tidak mungkin dapat mencapai kejelasan ilmu Allah. Ketiga, ilmu Allah bukan hasil dari sesuatu, tetapi sesuatu itulah yang merupakan hasil dari ilmunya. Sedangkan ilmu manusia dihasilkan dari adanya sesuatu. Keempat, ilmu tidak berubah dengan perubahan objek yang diketahuinya. Kelima, ilmu Allah kekal, tidak hilang dan tidak pula dilupakannya. Kesimpulannya, Al-Alim menunjukkan zat yang mengetahui segala sesuatu. Ilmunya meliputi yang nampak dan tidak nampak, sama dan jelas, dan meliputi segala hal yang diperbuat seluruh makhluknya. Pengetahuan semua makhluk bersumber dari pengetahuannya. Ketiga, ketika benih tumbuh, jangan berkata bahwa alam menumbuhkannya atau karena unsur ini dan kondisi itu. Kalaupun harus berkata demikian, jangan tutupi atau tidak mengingatkan peranan Allah, karena yang demikian dapat merupakan salah satu bentuk kedurhakaan terhadap Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.